Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah muslimin hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Hari ini kita kembali mengadakan pengajian kuliah subuh bulanan yang insyaallah nanti penceramahnya ada dua, penceramah cilik dan yang sudah ya. Jadi yang pertama Pak Ustadz Muhammad Rian Fatullah, nggak pakai ya, Rian Fatullah ya. Beliau baru saja hampir menyelesaikan latihan kader dai. Insya Allah hari ini aplikasinya akan kita dengarkan. Untuk itu pada Pak Rian, Ustadz Rian kami persilakan. Nggak pakai. Kalau nggak lucu nggak apa-apa ya? Kalau nggak lucu nggak apa-apa. Kok ceramah lu? Cari asing aja yang menurut bagus. Tolong yang bawa handphone minta dokumentasinya. Yang bawa handphone. Iya. Kalau nggak Pak Eko, nih ada handphone saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Biasanya ngerekamin bapak ini disuruh ngomong di sini ya kan. Ada-ada aja nih Pak Jismin emang. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul lagi di acara kajian subuh. Kajian subuh sebulan sekali. Mudah-mudahan yang datang dapat pahala. Amin. Salam dan salawat kita junjungkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah ilmunya hingga nyampe kepada kita semua. Amin. Banyak diantara kita atau saudara-saudara kita yang tidak tahu apa tujuan Allah sebenarnya menciptakan manusia. Bahkan diri kita mungkin tidak tahu apa sih tujuannya Allah menciptakan kita. Di surat 51 ayat 56, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuannya manusia hidup itu hanya untuk beribadah. Setiap langkah kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Apakah untuk beribadah saja? Apakah tidak boleh healing-healing? Boleh healing-healing, tapi harus disamakan dengan ibadah. Contoh, misalnya kita pergi kemana? Misalnya kita pergi jalan-jalan. Sebelum kita jalan kita berdoa dulu kepada Allah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah bil hayyul. Benar ya? Sampai situ dulu. Oh iya.
Terus sepanjang jalan kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah. Begitu kita sampai tujuan, kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, minimal kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, dan kita berdoa, ya Allah, terima kasih hamba telah diselamatkan perjalanan dari rumah sampai tujuan. Tidak dikenakan musibah satupun, gitu kan. Tetapi Allah mempunyai dua golongan kepada manusia, yaitu yang pertama, golongan pertama yaitu adalah innal insana lafi khusr, yaitu adalah golongan orang-orang yang rugi. Siapa tuh yang rugi? Orang-orang yang tidak mau menjalankan perintahnya Allah, bahkan dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Dia tidak pernah mau sholat, dia tidak pernah mau mengaji, bahkan dia tidak pernah mau menginjakkan kakinya dia ke musola. Jangankan kaki, sendalnya pun tidak tampak di dalam musola. Di dalam dikeluarin. Iya itu makanya. Makanya sendalnya harusnya ada di luar musola. Gitu. Ya, orang-orang itu kalau kata Pak Haji Ismi tempatnya di jahanamnya residensinya Allah, gitu. Tempat yang dimana orang yang tidak pernah mau melihatnya dan tidak mau menginjak karena begitu panasnya luar biasa api neraka gitu. Dan saya pun juga tidak pernah ke sana. Auzubillah min dzalik, jangan sampai gitu kan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah wa amilus sholihat, tempat-tempatnya orang-orang yang beriman. Siapa aja tuh yang beriman? Siapa Bang Andra kira-kira? Hah? Oh iya. Kalau ditanya beriman, siapa yang beriman? Ya saya. Ya. Siapa aja tuh orang-orang yang beriman? Yaitu adalah orang-orang yang sering sholat gitu. Kata Allah, hakimil sholat. Kata Allah, tegakkanlah tiang sholat gitu. Tiang-tiangnya itu adalah para manusia. Kalau manusianya tidak pernah sholat, berarti tiangnya akan runtuh satu persatu. Tiang agama. Oh iya, sholat. Tiang agama, salah. Tiangnya tuh akan runtuh satu persatu gitu. Dan pasukan tentara Dajjal itu akan gampang menghasut diri kita gitu. Tentara Dajjal itu bukan berupa manusia saja, bisa berupa sosmed. Makan saya suka cerita kepada anak-anak murid saya, sosmed itu bisa berupa obat dan bisa berupa racun pada mereka. Apa bisa berupa racun? Mereka dengan asiknya bermain sosmed, bisa bermain asiknya main game, bahkan mereka bisa lupa dengan sholat. Begitu dengar suara azan, mereka lagi asik tuh main. Oh iya, bisa main catur, bisa main game, bisa lupa tuh. Biasanya begadang gitu kan, malam minggu begadang sampai jam 3. Begitu ngelihat jam 3 lewat, dia pulang. Azan kagak nongol. Nah, itu bisa jadi racun itu. Ya saya tidak mau nyebut nama ya, introspeksi diri aja. Tapi ada inisialnya nggak? Ada inisialnya. Nah itu bisa buat racun. Dan obatnya apa itu di sosmed? Obatnya itu banyak info-info tentang agama buat diri kita, buat saudara-saudara kita, bahkan buat anak-anak kita atau buat orang-orang yang kita cintai. Itu info-info di sosmed juga banyak. Terus apalagi tentang orang-orang yang soleh atau soleha, yaitu orang-orang yang sering orang-orang yang sering mengaji. Kalau kata Rasul di hadis seluruh hadis mengatakan, sampaikanlah dariku untukku, ya Pak Ji. Sampaikan walaupun satu ayat. Ya meskipun satu ayat kata Rasul. Tuh kata Rasul, sampaikan. Yang saya lihat semalam saya cari, sampaikan itu di kamus peribahasa adalah kata menyuruh gitu. Ini yang nyuruh Rasul, makhluk yang paling mulia, makhluk yang udah pasti masuk surga gitu. Masa iya kita tidak mau mengikuti apa kata makhluk yang paling mulia gitu? Tinggal kita tinggal duduk ngaji.
Dan tidak susah gitu. Kita main game aja bisa jam-jam. Masa buka Quran cuma bisa 2 menit langsung ngantuk gitu. Ya, mudah-mudahan jamaah nggak ada kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Kesempatan lagi mampir ke sini ya. Makanya saya beserta Pak Jismi itu membuat namanya One Day One Ain untuk bapak-bapak, dan saya membuatin juga buat khusus remaja di pengajian Mushola Al-Inayah gitu. Maksudnya itu tujuannya agar kita mengikuti apa yang disuruh oleh Rasul gitu. Mudah-mudahan ibu-ibu pun juga ada grup pengajian One Day One Ainnya ya gitu. Ya, kalau tidak ada bisa daftar ke Pak Andra. Ya, itu yang disuruh oleh Rasul gitu. Kata Rasul, sampaikanlah di peribahasa ternyata di kamus bahasa ternyata kamus itu adalah kata menyuruh gitu. Yang disuruh oleh Rasul. Jangan sampai kita tidak mau disuruh oleh Rasul gitu. Lakukan, tinggal dilakuin aja gitu, tinggal baca. Kalau bisa kita baca artinya, kita kita aplikasikan pada diri kita dan kita amalkan kepada orang lain. Itu karena amal itu bukan berupa uang saja, bisa berupa uang, bisa berupa ilmu atau jasa gitu kan. Ilmu yang kita punya kita amalkan kembali gitu. Misalnya kayak Haji Agus Salim itu kan mempunyai ilmu tafsir gitu kan. Tapi amalkan kepada tetangga-tetangganya gitu. Syekh Andra mempunyai tajwidnya itu banyak dia. Tolong diamalkan gitu kan. Jangan disimpan sendiri gitu. Itu gitu. Nggak boleh. Dan apa itu infak jasa gitu kan? Jasa kita, tenaga kita, yang kita mau, misalnya contohnya kayak musola gitu. Musola membutuhkan tenaga kita. Misalnya banyak orang mau ngaji, tinggal kita pelin musola. Lihat musola kotor, tinggal kita sapuin. Contoh kayak sahabat kita yaitu Pak Isnen ya kan, rajin, insya Allah pahalanya banyak, amin. Dan satu lagi, infak jasa itu, tinggal pencet channelnya Haji Ismi, tinggal pencet subscribe itu. Ya, itu jasanya luar biasa itu. Apalagi tuh yang orang-orang soleha, yaitu orang-orang yang sering menahan amarah, yang sering jiwanya masih emosian, yang jiwanya masih panas, yang sering masih suka kerasukan. Kalau kita biasa kalau bahasa gaulnya misalnya sering dicengin gitu kan, jangan nggak usah sakit hati, nggak usah baper gitu kan, sabar aja. Kalau kata Allah tuh istabirun ya Pak Ji. Isbiru. Kalau kata Allah isbiru aja gitu, bersabar aja, bersabar, karena orang sabar itu selalu sayang Allah, bukan disayang Abang Andra, bukan. Kalau kita sudah menahan amarah kita gitu kan, dan kita bisa memaafkan kesalahan orang lain meskipun itu berat buat kita gitu kan, meskipun itu berat buat kita, suka orang itu sudah memaafkan, minta maaf, tapi kita maafkan dirinya dia tapi masih ngedumel tuh gitu. Nah, itu nggak, kalau kata Poyan nggak boleh itu. Kita memaafkan itu harus dengan tulus. Gimana yang kata tulus itu? Dengan kata ikhlas. Itu tidak pernah, mulutnya tidak pernah komat kamit lagi. Ih, si Enro, minta maafnya begitu katanya. Nah, itu nggak boleh itu. Kita harus dengan tanpa ngedumel tuh. Dengan memaafkan kesalahan orang lain. Dan kehidupan sehari-hari kita juga harus selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa
berbuat jahat. Kalau di Jumatan laki-lakinya biasa mendengar ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata biasanya kalau khotib-khotib pasti membaca itu kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali kau mati melainkan beragama muslim. Gimana caranya menjadi muslim? Bertemanlah dengan orang-orang muslim agar selalu berbuat baik gitu kan. Selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita pasti kecipratan air minyak wanginya kan. Kalau kita berteman sama tukang las, kita pasti kecipratan tuh apinya biar bisa menjadi bolong baju kita. Kalau teman sama Andra kecipratan. Kalau ketemu nama Bang Andra, no komen deh. Cepetan terigu. Rama dong. Tahu baru kali ini. Dan satu lagi selalu memohon ampun kepada Allah gitu kan. Selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, buat baik diri kita maupun orang-orang lain untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya gitu. Meskipun mereka telah menzolimin kita, telah memfitnah kita, tapi setiap malam sebelum tidur tolong doakan mereka agar mereka selalu bertobat di jalannya Allah. Itu salah satu, insya Allah itu salah satu tiketnya surga untuk ke Allah. Karena itu pahalanya luar biasa, memaafkan kesalahan orang lain dan mohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita selalu diampunin. Jadi ya karena saya cuma dikasih waktunya kultum doang. Tadinya udah nyiapin panjang ini satu buku, tapi ya udahlah. Ya karena ini yang kedua kalinya saya berceramah di Mushola Al-Inayah. Yang pertama waktu itu di bulan Ramadan kemarin. Ini yang kedua sekarang, mudah-mudahan dipanggil lagi sama Pak Haji Ismi. Dan jangan lupa doanya, yaitu apa itu doa? Yaitu Dorongan amplop. Nah tuh dorongan amplop, bukan doa ini. Oh gitu Pak. Iya. Karena penceramah itu tidak memikirkan amplop, yang memikirkan adalah panitianya. Penceramah cuma memikirkan nominalnya. Sabar. Ya mungkin itu saja. Saya minta doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti siang saya mau ada tes PKD. Mudah-mudahan tidak grogi, tidak gemeteran sekarang ini. Ini aja saya pegang ke dagu biar mic-nya kagak kelihatan gemeternya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu nggak kelihatan ya. Ya saya minta doanya biar menjadi yang terbaik nanti. Jadi mudah-mudahan bisa jadi penerus ulama-ulama yang ditomong ini. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya belum bisa menyampaikan lama-lama, belum bisa 1 jam. Saya butuh belajar lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu saja ya. Kurang lebihnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan mutlak datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan lagi ke Pak Haji Ismi. Ya, bapak-bapak ibu sekalian, demikianlah ceramah dari Pak Ustadz Rian. Alhamdulillah sudah mulai lancar untuk berbicara di depan, karena ini
perlu dilatih dan dilatih. Kalau nggak dilatih-latih, rasanya ragu dan takut terus. Ya, suruh kultum 7 menit, ini udah 30 menit. Ya, jadi udah ngabisin jatah saya nih. Ya, makanya saya nggak usah lama-lama. Ya, jadi yang tadi dibahas oleh Pak Ustadz Rian, surat apa Ndra? Surat Al-Asr. Kata Allah, inna wal as, demi masa Allah bersumpah atas nama makhluknya yang bernama masa atau waktu. Artinya apa? Ini Allah ingetin, ya, jangan sampai ya kita kelalen. Apa itu kelalen? Lupa bahwasanya kita dikasih waktu sama Allah. Dan waktu itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi, tidak bisa kita ambil lagi, karena sudah lewat. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita, karena nggak ada yang ngejamin pulang dari sini kita masih hidup. Mana yang waktu kita? Waktu kita adalah hari ini, saat ini. Inilah waktu yang kita punyai. Maka kita pergunakan waktu ini dengan baik. Bagi orang yang tidak mampu mengelola waktu dengan baik, maka kata Allah, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi kan? Yang nggak bisa manfaatkan waktu. Dulu masih kecil, ya, suruh belajar nggak mau belajar. Akhirnya udah tua baru ingat belajar. Padahal otaknya sudah mulai. Iya, ini bukan nyindir, doyo, jangan begitu-begitu. Tenang aja, kalem. Ini bukan ngomongin ente, bukan. Ngomongin semua, ya. Ya, jadi Pak Dayo alhamdulillah hari ini udah mau mulai belajar Iqra, ya kan? Alhamdulillah. Baru seminggu Iqra 1, sekarang udah Iqra 4. Wih, luar biasa, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih buta huruf hijaiyah, boleh daftar tuh ke Pak Rian, ya. Ngajinya habis subuh, ya. Tuh. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu tadi adalah orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Semua apa? Semuanya rugi. Ada yang tidak rugi. Siapa? Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak rugi pertama kudu beriman. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Rian. Allah dikatakan dalam Al-Quran, walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna baraka minallah minas samai wal ard. Barang siapa penduduk negeri ini, kampung kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna barokah, maka Allah akan bukakan keberkahan minas sama wal ard, baik dari langit maupun dari dalam bumi. Contohnya nih, malam ini, pagi ini kita ngadain kuliah subuh. Allah turunkan barokahnya semalam. Apa tuh? Udah lama kan nggak hujan? Alhamdulillah. Begitu mau ngadain tablik atau kuliah subuh, malamnya Allah siramin tuh, ya, supaya nggak berdebu, ya Bu ya. Iya, Mbak Marni udah ketar-ketir lagi masak. Ini lagi masak, hujan. Jangan-jangan terpada nggak dateng. Iya, alhamdulillah beliau nanti yang ngadain konsumsinya. Tapi alhamdulillah Allah kasih keberkahan supaya adem tanah-tanahnya, jadi pada nggak berdebu. Nih salah satu keberkahan dari Allah. Jadi kalau kita mau beriman, maka Allah akan turunkan keberkahan. Jadi beriman. Yang kedua apa? Tidak cukup beriman, tapi wa amilus sholih. Illal ladzina amanu wa amilus sholih, dan beramal soleh. Jangan beramal salah. Jadi suruh beramal
soleh. Kalau kita mau beramal soleh, insya Allah rezekinya akan Allah lipat gandakan. Amin. Alhamdulillah. Kemarin saya cerita sama Andra, dapat materi ada orang yang sangat luar biasa dalam rangka bersodako. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau lapang kira-kira gimana? Gampang nggak bersodako? Gampang. Kenapa? Lagi lapang, lagi banyak duit, mudah. Ada orang datang bertamu kepada siapa tuh? Abu Bakar Siddiq. Bukan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar. Dia orang terkaya, orang kaya. Ya. Dia datang bertamu, itu sambutan dari tuan rumah begitu ada tamu sangat luar biasa. Ya. Ditanyain, Bapak sukanya makan apa? Saya suka makan hati kambing. Masya Allah, itu dipotongin sama Abu Bakar, itu 10 ekor kambing muda. Untuk apa? Ngormatin tamu. Masya Allah. Ya, kalau kita datang tamu gimana? Dia ada lagi nih paling ngopi nih, ya kan, urusannya ya minta Indomie nih 2 lagi. Agama kita begitu, nggak kurang seneng kalau ada tamu datang ke rumah. Tapi kalau para sahabat datang tamu ke rumah itu keberkahan. Kalau nanti tamunya pulang, itu dosa-dosa kita dibawa tuh, ya. Jadi ada orang istri itu nggak seneng kalau suaminya tuh suka menjamu tamu. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya tuh kalau ngejamu tamu, waduh, sangat kelewatan, terlalu baik, ya kan? Saya tidak senang. Kemudian Rasulullah datang ke rumahnya, kemudian disediakan makanan. Setelah Rasulullah pulang, nanti kalau aku pulang kamu lihat apa yang terjadi. Begitu Rasul pulang dari bertamu tadi, si ibu ini, istri ini melihat banyak binatang-binatang yang berbisa yang terbawa oleh pulangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita kedatangan tamu, pulang itu tamu, itu bala-bala yang ada di rumah kita ngikut, tapi bukan nempel ke tamu, tapi keluar dari rumah kita. Ini Abu Bakar 10 kambing dipotongin. Ya, akhirnya si tamu ini karena enak kambingnya, saya boleh nginep nggak 3 hari? Ya kan, kesempatan, ya kan, 3 hari dia nginep, ya, karena tiap hari dipotongin 10 ekor kambing, cuma diambil hatinya doang. Kata si tamu, ini nggak mau bazir apa? Nanti dagingan. Jangan, tenang aja, ente makan aja jatah ente hatinya. Nanti yang lainnya kalau nggak habis saya kasih ke tetangga, ya kan? Ada Agus di sono, ada Panarto di sono, iya kan? Nah ini sama juga ya. Ya, jadi untuk mereka, ya, jadi jangan takut. Begitu 3 hari dia, Abu Bakar, kamu sangat luar biasa, ya, untuk menyambut tamu, ya. Kata Abu Bakar, ini belum seberapa, ya. Ada abang saya lebih hebat dari saya dalam rangka menyambut tamu, ya. Ada lagi yang lebih hebat, ada yang lebih hebat. Siapa? Abang saya Husain. Husain lebih hebat nyambut tamu ketimbang saya. Akhirnya esokan harinya si tamu ini ke rumahnya Husain, ya kan? Karena ada informasi hebat, ya kan? Kalau di sono 10 kambing nen, di rumah Husain berapa nih mau dipotong ini, ya kan, ya? Akhirnya dia datang, assalamualaikum, saya taruhlah namanya si A, ya, saya nggak sebut namanya, takutnya tersinggung atau nanti besok namu ke rumah saya. Iya, makanya dia datang ke rumah Husain, saya dapat informasi, ya. Iya, ini bukan ngarepin Andra ke rumah, enggak, ya. Tapi kalau mau ke rumah, ya nggak apa-apa juga, ya kan. Kopi banyak, ya kan. Indomie banyak, ya. Tinggal mesen doang sama si sama Ita, iya. Dia datang ke rumah Husain,
Assalamualaikum, saya kemarin datang ke rumah adekmu, ya Abu Bakar. Oh ya, silakan masuk, Masya Allah, ya dikasih masuk, dia sediakin apa itu teh, ya kemudian dari dalam rumah dia siapkan ada roti, ya ada roti satu dipotong dua, ya roti satu dipotong dua, dikasih tuh tamunya roti. Ya ditungguin, ini kok roti katanya lebih bagus ya kan. Kemarin gua begitu datang udah dikasih potongin kambing 10 ya kan. Ini cuma roti doang. Mungkin ini DP-nya kali ya. Ya, artinya pembukaan. Ini ntar mesti kerbo nih kayaknya. Ya, dia tunggu sampai sore. Begitu mau maghrib, si tuan rumah ngeluarin tempat tidur. Ini kalau mau menginap nanti silakan menginap di sini. Hah? Enak ya, ya dikasih apa nih pile bed buat tidur. Si tamu tadi ngerasa nih, kok nggak keluar yang lain, cuma roti doang, ya. Akhirnya sampai malam nggak keluar yang lain lagi, cuma rotinya doang, itu juga separuh. Sampai besok pagi nggak ada keluar lagi. Akhirnya dia pamitan, ya Pak Husein, saya pamit dah, ya. Alhamdulillah, terima kasih, ya atas jamuannya. Dan mati dia. Satu hari aja dah potong roti doang, ya kan. Kalau kemarin di rumah adeknya kan 10 kambing ya kan ya. Iya, kalau Isnin bisa seminggu itu nginepnya. Akhirnya dia balik lagi ke rumahnya si Abu Bakar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya ke rumah Husein, ya. Tapi kata Anda Husein itu penjamuannya lebih hebat dari Anda. Tapi dari awal saya datang cuma sepotong roti doang, ya kan? Nggak ada yang nambah-nambah. Ya. Akhirnya kata Abu Bakar, itulah luar biasa. Anda tahu nggak? Ya, ketika Anda datang ke rumahnya Husein nggak punya apa-apa, makanan nggak punya. Dia cuma punya satu potong roti. Akhirnya sepotong roti dikasih ke Anda. Sepotongnya lagi dia makan buat dia, istrinya, sama anak-anaknya. Tuh, ya. Jadi sepotong roti lagi, emang kagak punya PAP. Ya dikasih sepotong roti, berarti berapa persen tuh dikasih? 50% buat tamunya. Kan luar biasa. Kalau saya potong 10 kambing, nggak bakalan miskin. Kenapa? Di belakang tuh ribuan kambing saya. Ya kan? Berapa persen saya kasih? Dari ribuan cuma 10 biji. 1%. Ini abang saya ngasih 50%. Karena memang dia nggak punya apa-apa. Dia punya cuma satu roti doang dibagi dua. Satu buat Anda, satu buat dia, buat istrinya, sama buat anak-anaknya. Tuh sangat luar biasa ya. Kalau ngelihat kontennya, ngelihat fisiknya, mungkin banyakan saya. Tapi persentasenya banyakan siapa? Banyakan si Husein tadi ya. Dia nggak punya pun dia mau mengeluarkan sodakohnya untuk tamunya. Itu yang tadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, enggak punya apapun, dia kasih tuh. Ya. Rasulullah datang ke rumahnya pengemis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Tolong beri saya sodakoh. Ya, Rasulullah kira-kira ada apa di rumahnya? Ya, makanan nggak ada. Langsung bilang, Aisyah, ambil baju saya, kasih itu pengemis. Tuh, ya, Andra nih langsung di-tagin nih, ya, datang dikasih kasih baju, ya kan? Iya. Kalau ke rumah saya enggak, insya Allah Kak, ya enggak dikasih baju, sarung doang. Kamu dari kemarin dia ngerendengin sarung doang, ya nanti saya kasih, ya kan? Nggak datang dikasih baju sama Rasulullah, ya seneng banget itu pengemis dikasih baju. Ini kadang-kadang kita baju banyak tuh di rumah nggak kepake, ya tumpukin aja sampai kita mati nanti tuh, ya nggak bakalan keluar dari lemari. Nah tolong nih, mulai dari sekarang yang kelihatan nggak kepake, keluarin yang masih bagus, kumpulin di musola, nanti kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya, biar jadi manfaat, tidak menjadi bala dan tidak nanti menuntut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dibeli, saya ditaruh di lemari, dari beli sampai mati tuh orang, saya nggak pernah dipakai-pakai, ya Allah, nuntut tuh pakaian-pakaian kita, ya. Jadi kita kumpulkan, nanti kita kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Apa dari pengemis tadi? Dia senang sekali begitu dapat baju Rasulullah, dia ke pasar. Dia teriak,
Bapak-bapak, ini siapa yang mau nih? Ini saya baju dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Waduh, baju Rasulullah dia dapat, dijual. Ada orang buta, saudagar kaya, buta matanya. Dia panggil budaknya, hei budak, kamu ke pasar. Itu ada yang jual baju Rasulullah, beli. Berapapun dia minta, beli. Jangan sampai nggak kebeli. Kalau sampai kamu bisa beli, maka kamu saya bebaskan dari posisimu sebagai budak. Akhirnya budak itu nyamperin itu pengemis, dilelang, dia paling menang banyak lelangnya. Ya, berapa diminta sama si pengemis tadi, dibeli. Karena apa? Duitnya dikasih sama bosnya. Ya, kemudian dibawalah ke bosnya, ini baju Rasulullah. Kemudian dia cium itu baju Rasulullah, ya Allah, atas berkat baju daripada Rasulullah sembuhkan mataku ya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ya, si orang buta tadi diusapkan baju Rasulullah, akhirnya dia bisa melihat. Masya Allah, ya. Terus apa yang sudah dilakukan setelah dia bisa melihat? Dia ke rumah Rasulullah, baju Rasulullah dikembalikan kepada Rasulullah. Begitu mendapatkan bajunya, Rasulullah tersenyum. Dia panggil istrinya, wahai Aisyah, coba kau lihat baju ini, ya. Baju ini bisa mengkayakan orang miskin. Si pengemis tadi dengan baju tadi dijual, kaya dia. Kenapa? Dijualnya mahal. Kemudian baju ini bisa mengobati orang buta, orang sakit. Dan yang ketiga, baju ini bisa memerdekakan budak. Yang keempat, baju ini kembali lagi ke saya. Nih, ya, manfaat daripada sedekah. Jadi orang yang tidak rugi, di samping dia beriman, dia juga mau beramal soleh, ya. Jangan beramal salah. Apalagi yang ketiga syaratnya, watawasau bil haqqi, mau saling mengingatkan dalam kebaikan, ya. Jadi kadang-kadang saya dengar Andra, hei malam nih ngaji nih, ya, ayo jangan sampai nggak datang. Tuh mengingatkan dalam kebaikan. Begitu tuh orang ngaji, dia dapat pahala, Andra dapat pahala, ya. Jadi mulai besok kita berebut ngingetin untuk ngaji, ya. Nah, yang belum ngaji, saya kasih tahu, setiap malam Jumat, ya, habis Isya kita ngaji di musola. Baca aja, baca Quran doang, ya, seain, ya, enggak satu juz, ya, supaya apa? Kita ingat lagi bacaan Quran dan kita mendapat pahala dari Allah. Wa tawasau bil haqqi, ya, saling mengingatkan dalam kebenaran. Yang keempat apa? Terakhir, wa tawasau bis sabri, ya, mengingatkan dalam kesabaran. Jadi kalau ngingetin orang kudu sabar. Kalau yang diingetin gak mau, sabar. Tuh kayak tadi kata Pak Rian, isbiru wasobiru warabitu. Sabar kamu, terus bersabar dan tetaplah dalam kesabaran. Ayo ngaji. Nah, ngaji kayak bakalan masuk surga aja. Ada nggak yang bilang gitu? Ada, ya. Apa? Kita nggak boleh marah, ya. Begitu ngajak orang nggak mau, kitanya kudu sabar, ya. Pak Sunedi ya, sabar. Orang sabar disayang Allah, ya. Jadi jangan marah-marah, ya. Gua aja yang ngaji, kata-kata lo belum tentu masuk surga, apalagi lo yang kagak ngaji, ya. Nah, jadi mengingatkan orang dengan sabar, ya. Karena itulah syarat daripada supaya kita menjadi tidak rugi. Yang pertama tadi apa? Syarat tidak rugi, beriman kepada Allah. Kedua, beramal soleh. Ketiga, mengingatkan dalam kebaikan. Yang keempat, mengingatkan dalam kesabaran, ya. Alhamdulillah
wah kopi udah keluar, ya. Jadi yang tadinya matanya udah ngeriak, ya, bisa on lagi, ya, bisa bangkit lagi, bisa terang lagi, ya. Alhamdulillah, pengajian kita pada kesempatan kali ini tidak perlu lama-lama, insya Allah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan walaupun cuma 1 bulan sekali. Dan insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian, nanti di bulan Maulid, ya, kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita persiapkan diri dan anak kita untuk mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan September akhir, ya, September akhir. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan berkah dari Allah. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.